Shalom, shalom, loves of God. Happy Blessed Monday. Saya mengucap syukur kalau setiap Senin pagi saya boleh menjumpai lovers of God sekalian, berbagi renungan yang pastinya akan memberkati, menginspirasi, dan meneguhkan iman setiap kita. Kita baca dulu dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-26, di situ ada kata gambar dan rupa. Ini gambar dan rupa siapa? Gambar dan rupa siapa? Gambar dan rupa Allah. Kenapa saya garis bawahi? Karena satu-satunya ciptaan Allah yang berhak mendapatkan gambar dan rupa Allah itu hanya manusia. Ini yang perlu kita pahami pertama, bahwa satu-satunya ciptaan Allah hanya manusia yang memiliki kodrat segambar dan serupa dengan Allah. Nah, nanti kita akan pelajari kenapa, apa sih dampaknya dengan kita memiliki gambar dan rupa Allah. Ya. Lalu di sini dikatakan ayat yang ke-27 dengan jelas dikatakan Allah menciptakan. Menurut gambar Allah diciptakan. Laki-laki dan perempuan diciptakan, ada 3 kali dikatakan diciptakan. Bapak Ibu, kalau kita pelajari tentang budaya tradisi Yahudi, maka kita akan tahu betul bahwa 3 kali disebut itu merupakan salah satu penekanan. Penekanan siapa? Penekanan apa? Penekanan bahwa yang menciptakan manusia itu sungguh-sungguh Allah. Jadi gambar dan rupa kita itu adalah gambar dan rupanya Allah itu sendiri. Ya, jadi mari kita pegang dulu dasar kebenaran ini. Nah, kata gambar di sini Ibraninya menggunakan kata selem, dan rupa itu menggunakan kata Ibrani adalah demut. Ya, saya lebih suka rupa ini menggunakan kata keserupaan. Kenapa? Karena kata demut itu punya artinya adalah likeness, keserupaan. Jadi gambar dan rupa Allah itu bicara kita gambaran dan keserupaan dengan Allah. Ya, kata gambar dan keserupaan ini menekankan bahwa penciptaan manusia sesungguhnya menggunakan patron Allah. Patron Allah. Ketika kita membuat baju, biasanya ada namanya patron. Nah, apa sih fungsinya patron? Itu membuat baju yang akan kita buat itu akan sama persis dengan model atau patronnya. Ketika patron kita benar, maka pasti hasilnya akan benar. Ingat, patron kita adalah Allah sendiri, makanya gambar dan rupa kita dikatakan gambar dan rupa Allah. Ya. Nah, gambar dan rupa atau keserupaan ini harus dibaca sebagai makna atau arti tunggal, Bapak Ibu. Bersinonim. Ya, bukan gambar itu artinya sendiri, rupa itu artinya sendiri, tidak, tapi merupakan satu kesatuan, satu makna. Ya, bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah dan mencirikan Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah imago Dei.
Ya, itu bahasa Latin. Ya, mungkin pernah dengar Imago Dei. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mengikuti patronnya Allah, gambar dan keserupaan dengan Allah, selem dan demutnya Allah. Gambar dan rupa atau keserupaan ini adalah tanda keunikan atau kekhususan ciptaan Allah, Bapak Ibu. Karena hanya manusialah yang diciptakan menurut gambar dan rupa atau keserupaan dengan Allah. Tolong dicatat baik-baik, Bapak Ibu, bahwa hanya kitalah yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Tuhan yang lain yang diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Sekarang kita lihat apa sih gunanya, fungsinya gambar dan rupa Allah. Ini yang diincar oleh semua ciptaan Tuhan loh. Karena hanya kita. Ya, mungkin ada yang di sini sebelahnya suaminya atau istrinya ngomong dong sama sebelahnya. Mungkin yang istrinya bilang, Papa ini itu gambar dan rupanya Allah. Ya, nah sekarang balas, papanya ngomong sama istrinya, Mama tahu nggak, itu keunikan ciptaan Tuhan buat kita. Wow, ya. Karena ini tuh luar biasa, cuman kita. Tapi untuk apa? Ya kan? Tidak ada satupun perbuatan Tuhan tanpa tujuan. Karena itu yuk mari kita pelajari bersama. Nah, yang pertama fungsi dari gambar dan rupa Allah, yaitu manusia merefleksikan Allah. Karena kita punya gambaran dan keserupaan dengan Allah, maka kita bisa merefleksikan Allah. Ya. Nah, Kejadian 1 ayat 26 itu saya ambil dari terjemahan bahasa Inggris versi The Message, Alkitab The Message, menggunakan kalimat God spoke, let us make human beings in our image, make them reflecting our nature. Jadi tujuan Tuhan membuat manusia dalam gambar dan rupa Allah, tujuannya agar kita bisa merefleksikan Tuhan. Hanya kita yang bisa merefleksikan Tuhan. Kenapa? Karena kita punya gambar dan rupa Allah. Tidak ada ciptaan Tuhan yang lain bisa merefleksikan akan diri Allah, sifat Allah, kepribadian Allah, nature-nya Allah. Only us, hanya kita. Hanya kita. Jadi, wow, saya mau katakan, bukankah ini satu keunikan spesial? Jadi yuk ngomong lagi sama sebelahnya, kamu spesial. Ya, fungsinya, manusia memiliki kuasa, Bapak Ibu. Dari mana kita tahu? Kejadian 1 ayat 26 tadi berkata apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Alkitab versi New King James, Alkitab bahasa Inggris versi New King James menggunakan kata let them have dominion over. Ya, memiliki kuasa, menguasai. Nah, Alkitab versi bahasa Inggris Amplified Bible menggunakan dengan kalimat let them have complete authority over. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita punya gambar dan rupa Allah, kita punya kuasa yang komplit. Itulah sebabnya, makanya ketika Adam memberi nama, ya, Adam memberi nama kepada ciptaan Tuhan yang lain. Misalnya binatang yang belalainya panjang, dibilang, oh berarti ini namanya gajah, ya kan? Yang yang lehernya panjang dinamai jerapah. Ketika Adam menamai jerapah, perhatikan, Tuhan pun setuju. Kenapa? Karena
Adam diberi complete authority. Manusia itu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ya kan, iblis aja jatuh dalam dosa, Tuhan usir. Manusia Tuhan tebus. Yuk, apa buktinya manusia memiliki gambar dan rupa Allah? Kalau tadi kita udah lihat fungsinya untuk apa, sekarang buktinya apa? Kalau kita manusia itu punya gambar dan rupa Allah, keserupaan dengan Allah, yaitu manusia memiliki kehendak bebas atau free will. Hanya kita yang mempunyai kehendak bebas dalam arti kebebasan di bawah otoritasnya Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki gambar dan rupa Allah. Tidak ada ciptaan Tuhan yang lain memiliki kehendak bebas seperti kehendak bebas, free will yang Tuhan berikan buat kita. Nah, apa itu kehendak bebas? Kehendak bebas adalah kemampuan untuk kita bisa memilih, menimbang, dan membuat sebuah keputusan. Inilah yang disebut akal budi untuk bisa berpikir dan menimbang-nimbang keputusan. Jadi Bapak Ibu, kehendak bebas itu selalu berkorelasi dengan namanya keputusan. Ya, tidak ada kehendak bebas tanpa adanya keputusan. Kenapa? Karena kita bebas untuk memilih, tetapi kita juga harus tahu setiap keputusan itu akan punya implikasinya. Kita dikasih kebebasan buat Tuhan. Tuhan kasih kita kebebasan untuk kita memilih, maksud saya. Mungkin ada yang bertanya begini, Tuhan kan maha tahu. Kalau Tuhan maha tahu, kenapa perlu Tuhan kasih pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah-tengah Taman Eden? Sering ya, mungkin kita sering dengar itu kan, mungkin itu jadi pertanyaan kita ketika kita sekolah minggu gitu kan. Tuhan kan maha tahu, kenapa? Justru Bapak Ibu renungkan ini, justru pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah ujian terhadap kehendak bebas kita. Jadi sengaja Tuhan tidak eliminir pohon pengetahuan baik dan jahat itu, karena itulah ujian kehendak bebas yang Tuhan berikan buat kita. Manusia tidak diciptakan sebagai sebuah robot atau mesin yang hanya beroperasi sesuai dengan tombol-tombol atau perintah-perintah dari sang operator. Ya, Bapak Ibu, kalau kita robot tuh kita tinggal tutut udah. Tetapi Tuhan beri kita kehendak bebas untuk kita boleh memilih apa yang kita mau kita lakukan. Tetapi ingat, setiap pemilihan kita, setiap keputusan yang kita ambil harus ada konsekuensinya. Next, contohnya Taman Eden memiliki berbagai jenis pohon. Ya, tadi saya sempat singgung, pohon-pohon yang buahnya bisa dimakan, pohon pengetahuan baik dan yang jahat, pohon kehidupan. Kejadian 2 ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua, Bapak Ibu garis bawahi, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, nah, ya, semua boleh dimakan, tetapi artinya apa? Kehendak bebas yang Tuhan beri buat kita itu ada batasannya, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Ada batasannya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Keputusan yang kita ambil berdasarkan kehendak bebas kita itu pasti ada implikasinya. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak dilenyapkan. Kenapa? Bukti Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Manusia diajar untuk bertanggung jawab dengan pilihan yang dibuatnya, karena ada konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil.
Tuhan Maha Berdaulat menciptakan manusia dengan memiliki kehendak bebas dalam memilih. Dan kedaulatan Tuhan itu tidak dapat dilunturkan dengan kehendak bebas kita. Kedaulatan Tuhan tetap over, beyond kehendak bebas kita. Karena dialah yang menciptakan kita. Apa yang Tuhan kehendaki dengan kehendak bebas kita? Satu, hanya memilih yang benar. Ya, memilih apa? Yang pertama, memilih untuk menyembah atau beribadah kepada Tuhan atau tidak. Tuhan kasih kebebasan. Apakah kita mau menyembah Tuhan? Apakah kita mau beribadah kepada Tuhan atau tidak? Ya, Yosua ini dengan jelas berkata kepada kaum Israel. Ya, dikatakan silakan kamu pilih, silakan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi kebebasan yang Tuhan berikan untuk kita memilih yang benar. Memilih apa? Yang pertama, kita mau beribadah menyembah Tuhan atau tidak. Yang kedua, Tuhan kasih kebebasan untuk apa? Untuk memilih, untuk menerima undangan Yesus atau tidak. Mungkin ini ayat yang familiar di telinga kita. Wahyu 3 yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan apa Bapak Ibu? Mengetok. Inilah Tuhan kita tuh Tuhan yang lemah lembut. Dia bukan Tuhan yang preman atau teroris. Berdiri di muka pintu langsung menjebol pintu. Tidak, tapi berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, artinya Tuhan tunggu sampai yang di dalam itu membuat keputusan untuk membuka pintu. Membuka pintu apa? Membuka pintu hatinya untuk menerima keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Gembala, Pak Jus.